Video ini seharusnya tidak pernah tayang. Rekaman terakhir ini ditemukan di kartu memori yang sebagian hangus, tapi file ini tetap utuh. Orang bilang di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi tidak ada yang pernah menjelaskan bagaimana kalau yang terkurung di dalam rumah Darmo bukan setan, melainkan sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang menunggu dibangunkan. Malam itu kami datang untuk membuat konten, dan rumah itu sudah tahu nama kami, bahkan sebelum kami menyebutkannya. Jika kamu menonton ini sendirian setelah sahur, perhatikan bayangan di belakangku. Jangan pause, jangan rewind, karena sejak rekaman ini diunggah, tidak semua yang keluar dari rumah Darmo kembali sendirian. Namanya Bagas Pramudya, usianya 27 tahun, lahir dan besar di Solo. Tinggi sedang, tubuh kurus karena sering begadang mengedit video. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya selalu tampak lapar akan pengakuan. Bagas adalah vlogger urban legend yang sedang naik daun. Channelnya belum sebesar kreator horor lain, tapi ambisinya jauh lebih besar. Ia ingin dikenal sebagai pemburu tempat angker paling berani di Indonesia. Karakternya keras kepala, rasional, tapi hanya jika itu menguntungkan egonya. Ia tidak mudah takut, atau setidaknya tidak mau terlihat takut. Dalam dirinya ada perpaduan percaya dan tidak percaya pada hal gaib. Ia menganggap ketakutan adalah konten, dan konten adalah uang, dan uang adalah kebebasan. Bulan Ramadan tahun itu membuat suasana Surabaya terasa berbeda. Malam lebih sunyi, jalanan lebih sepi setelah tarawih usai. Udara terasa lebih dingin, entah karena angin atau karena sesuatu yang lain. Ini momentum bagus, katanya pada dua sahabatnya Ardi dan Fikri. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Rumah Hantu Darmo. Rumah besar terbengkalai yang konon dulu dihuni keluarga kaya. Katanya, keluarga itu membuat perjanjian gaib demi kekayaan. Katanya lagi, mereka semua mati mengenaskan dalam satu malam. Sejak itu, rumahnya kosong. Dan katanya, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu pukul 23.47. Mereka berdiri di depan gerbang besi tinggi yang cat hitamnya sudah mengelupas. Semak belukar tumbuh liar. Pohon besar di halaman membuat bayangan seperti tangan raksasa mencengkeram atap. Angin berembus pelan. Bagas mengangkat kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, di bulan Ramadan, kita akan masuk ke salah satu rumah paling angker di Surabaya. Ardi berbisik. Gas, yakin ya? Bulan puasa loh. Bagas tertawa kecil. Justru, katanya setan dibelenggu kan? Fikri tidak ikut tertawa. Gerbang berderit saat mereka dorong. Bunyi itu panjang, serak, seperti sesuatu yang sudah lama tak ingin diganggu. Begitu melangkah masuk halaman, suhu berubah. Angin terasa menusuk kulit. Bau lembab, kayu lapuk, dan sesuatu yang amis samar bercampur di udara. Bagas mendekatkan kamera ke wajahnya sendiri. Sejauh ini masih aman, cuma rumah kosong biasa. Padahal, sejak kakinya melewati gerbang, dadanya terasa berat. Pintu utama rumah setengah terbuka. Padahal, menurut cerita warga, rumah itu selalu terkunci. Angin, kata Bagas cepat sebelum Ardi sempat bicara. Mereka masuk. Langkah kaki mereka menggema di lantai marmer retak. Plafon tinggi menjulang gelap. Coretan vandalisme di dinding terlihat samar dalam cahaya senter. Lalu, suara itu terdengar. Tangisan bayi. Pelan, lirih, jelas. Ketiganya membeku. Tangisan itu datang dari lantai atas. Fikri berbisik gemetar. Rumah ini kosong puluhan tahun, Gas. Bagas menelan ludah, lalu memaksakan senyum ke kamera. Efek angin lewat celah. Akustik rumah tua bisa bikin ilusi suara. Seolah menganggapi ucapannya, terdengar langkah kaki. Berjalan pelan, di lantai atas. Bukan suara kayu retak. Bukan suara tikus. Langkah. Manusia. 1, 2, 3.
berhenti tepat di atas kepala mereka. Ardi memegang lengan Bagas. "Kita keluar aja yuk." Bagas menggeleng. "Ini yang kita cari." Tangisan bayi berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Bagas mengarahkan kamera ke arah tangga besar yang melengkung ke atas. Dan di salah satu jendela lantai 2, seseorang berdiri. Wanita. Bergaun putih panjang. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Diam. Menatap lurus ke arah mereka. Tepat ke arah kamera. Senter Ardi mati mendadak. Gelap menelan ruangan. Dan dalam kegelapan itu, terdengar bisikan. Dekat sekali. Di telinga Bagas. "Bagas." Ia membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Bisikan itu tidak berasal dari atas. Tidak dari depan. Tapi tepat di belakangnya. Padahal Ardi dan Fikri berdiri di depannya. Kamera masih merekam. Lampu indikator merahnya menyala. Dan dalam layar kecil itu, wanita bergaun putih tadi tidak lagi di jendela. Ia berdiri tepat di belakang Bagas. Tersenyum. Bagas tidak langsung menoleh. Tubuhnya kaku. Napasnya tercekat di tenggorokan. "Gas, kenapa?" Suara Ardi terdengar jauh, seperti datang dari lorong panjang. Di layar kamera, jelas terlihat sosok wanita bergaun putih berdiri tepat di belakangnya. Rambutnya menjuntai panjang, wajahnya pucat kebiruan. Bibirnya melengkung tipis. Perlahan. Terlalu perlahan untuk manusia. Bagas menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun di belakangnya. Ardi dan Fikri masih berdiri di depan tangga. Wajah mereka pucat. "Lo lihat juga kan?" Ardi berbisik panik. Bagas memaksa tertawa, meski tengkuknya terasa dingin. Refleksi kaca, ilusi cahaya. Padahal di ruangan itu tak ada kaca. Tiba-tiba, berak. Pintu utama menutup sendiri dengan keras. Ketiganya refleks menoleh. "Angin!" Bagas berseru cepat, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Mereka berlari ke arah pintu. Bagas menarik gagangnya. Tak kunci. Ia mencoba lagi. Lebih keras. Tidak bergerak. "Gas, tadi nggak dikunci kan?" Fikri mulai gemetar. "Enggak." Bagas memutar knopnya berkali-kali. Diam. Seperti ada sesuatu di sisi lain yang menahan. Lalu terdengar suara gesekan. Seperti banyak kuku menggaruk kayu dari luar. Perlahan. Serempak. "Naik aja, cari jalan lain," kata Bagas akhirnya. Keputusan yang salah. Mereka menaiki tangga. Setiap pijakan berbunyi krek, krek, panjang dan nyaring. Suara itu menggema aneh, seolah rumah ini kosong sekaligus penuh. Begitu sampai di lantai 2, lorong di depan mereka terlihat lebih panjang dari luar. Terlalu panjang. Padahal dari bawah, jendela lantai 2 tidak sebanyak ini. Lampu senter menyapu dinding. Pintu-pintu kamar berjajar rapat. Semua tertutup. Tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di ujung lorong. "Gas, kita nggak usah lanjut." Ardi hampir menangis. Bagas menelan ludah. Ambisinya berbenturan dengan insting bertahan hidup. "Sedikit lagi, cuma ambil footage. Habis itu kita keluar." Mereka berjalan. Langkah mereka terasa berat. Semakin mereka berjalan, lorong itu tidak juga mendekat, seperti berjalan di tempat. "Ini nggak masuk akal," Fikri berbisik. Tiba-tiba, pintu kamar di sebelah kiri terbuka sendiri. Krek! Tangisan bayi berhenti. Sunyi. Perlahan, kepala Fikri menoleh ke dalam kamar. "Gas!" Suaranya berubah. Datar. Kosong. Bagas menoleh. Fikri berdiri menghadap ke dalam ruangan gelap itu. Diam. "Fik," Ardi menyentuh bahunya. Dalam 1 detik, lampu senter Ardi berkedip dan mati. Gelap total. Suara napas mereka memburu. "Fikri?" Tak ada jawaban. Bagas menyalakan senter cadangan di kameranya. Cahayanya redup. Lorong kembali terlihat. Fikri sudah tidak ada. Hanya pintu kamar yang menganga. Dan suara sesuatu yang menyeret di dalam. Ardi mundur perlahan. "Dia kemana?"
Dia tadi di sini. Bagas merasakan kepalanya berdenyut. "Fikri!" ia berteriak. Tak ada jawaban. Sebaliknya, dari dalam kamar itu terdengar suara. Suara Fikri. Tertawa kecil. Lalu berubah menjadi tangisan bayi. "Lari!" Ardi menarik lengan Bagas. Mereka berbalik, tapi lorong itu berubah. Kini sempit, dindingnya lebih dekat, plafonnya lebih rendah, pintu-pintu hilang, tangga tidak terlihat. "Ini bukan tadi," Ardi terisak. Bayangan mereka memanjang di dinding. Bagas melihat sesuatu, bayangannya sendiri, tersenyum, padahal ia tidak. "Ardi, lihat bayangan gue." Ardi menoleh. Wajahnya langsung pucat seperti mayat. Bayangan Bagas bergerak sendiri, kepalanya miring perlahan. Lalu tangan bayangan itu terangkat, melambai. Bukan mengikuti gerakan Bagas, tapi memberi salam. Lampu kamera berkedip, rekaman masih berjalan. Tiba-tiba Ardi berhenti berjalan. "Gas?" Suaranya kosong, sama seperti Fikri tadi. Ardi menoleh perlahan, matanya tidak berkedip, pupilnya melebar. "Dia di belakangmu lagi." Bagas tidak berani menoleh, tangannya gemetar. "Jangan bercanda." Ardi tersenyum, terlalu lebar, tidak wajar. "Selamat datang." Dan dalam satu kedipan, Ardi menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Lorong kembali gelap, kini Bagas sendirian. Hanya suara napasnya. Dan suara langkah lain. Mengitari dirinya. Perlahan. Mengelilingi. Seperti banyak kaki telanjang berjalan di atas lantai marmer. Bisikan itu kembali terdengar. Lebih banyak. Lebih dekat. "Bagas. Bagas. Jangan pulang. Tinggal." Ia menutup telinganya. Tapi suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam kepalanya. Tangga tiba-tiba muncul di hadapannya. Entah dari mana. Bagas berlari turun. Setiap anak tangga terasa lebih panjang. Seperti tak berujung. Saat akhirnya sampai di bawah, pintu depan terlihat. Terbuka sedikit. Cahaya samar dari luar terlihat. Harapan. Bagas berlari sekuat tenaga, menarik pintu. Tidak bergerak. Terkunci lagi. Dan di kaca jendela samping pintu, refleksi dirinya terlihat. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Refleksi itu berdiri tegak, tersenyum dingin, matanya kosong. Di belakang refleksi itu, wanita bergaun putih berdiri sangat dekat. Bibirnya bergerak, kali ini jelas. "Belum sahur, Bagas." Lampu kamera mati, total gelap. Dan di dalam kegelapan itu, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, basah. Sentuhan itu makin kuat di bahu Bagas. Dingin, lengket, seperti tangan yang terlalu lama terendam air. Ia tak berani menoleh. Suara azan sahur terdengar sangat jauh, samar, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan. Seharusnya malam terasa lebih tenang. Tapi di dalam rumah Darmo, waktu seperti tidak mengikuti aturan Tuhan. Lampu kamera tiba-tiba menyala kembali. Rekaman masih berjalan. Gambar bergetar karena tangan Bagas gemetar hebat. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Tidak ada siapapun. Namun lantai di belakangnya basah. Jejak kaki kecil. Jejak kaki anak kecil. Mengarah ke dalam rumah. Tangisan bayi terdengar lagi. Kini tepat di ruang tengah. Bagas mundur pelan. Ini cuma halusinasi, kurang tidur, cuma konten. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar patah. Dari arah tangga terdengar suara langkah turun. 1, 2, 3. Sosok wanita bergaun putih muncul dari kegelapan lantai 2. Kini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat seperti lilin meleleh. Matanya cekung, bibirnya kehitaman. Namun senyumnya lembut. Terlalu lembut untuk sesuatu yang salah. Bagas Pramudya. Ia menyebut nama lengkapnya. Bukan dari bisikan, bukan dari gema. Langsung,
di depan wajahnya. Bagas mundur hingga punggungnya menabrak pintu, terkunci. Temanmu sudah menemukan tempatnya. Suara wanita itu datar. Di lantai, kamera menangkap sesuatu. Dua sosok berdiri di sudut ruangan. Ardi, Fikri. Mereka berdiri berdampingan, mata kosong, kulit pucat, tersenyum, menatap lurus ke arah Bagas. "Gas," suara Ardi lirih. "Tinggal," sambung Fikri. Bagas menggeleng cepat. Enggak, ini enggak nyata." Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding menjadi gelap dan lembab. Bau anyir semakin kuat. Sekilas ia melihat bayangan masa lalu. Keluarga duduk mengelilingi meja besar. Lilin menyala. Seorang pria tua membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dikenalnya. Wanita bergaun putih itu duduk di tengah lingkaran, tersenyum. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan, lalu sunyi. Suara wanita itu kembali terdengar. "Rumah ini tidak pernah meminta tamu." Langkahnya mendekat. "Rumah ini hanya menerima." Ardi dan Fikri berjalan pelan ke arah Bagas. Gerakan mereka kaku, tidak wajar. Bagas mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Wanita itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Ia menyentuh dahi Bagas. Seketika, semua suara hilang, semua gelap. Cahaya perlahan muncul, azan subuh berkumandang. Fajar tiba. Gerbang rumah Darmo terbuka sedikit. Pintu depan juga terbuka. Di ruang tengah, kamera tergeletak, masih merekam. Rekamannya menunjukkan ruangan kosong. Lalu dari sisi frame, Bagas berjalan masuk, sendirian. Langkahnya tenang, wajahnya bersih, terlalu bersih. Ia berdiri tepat di depan kamera, menatap lensa. Matanya kosong, tidak berkedip. Perlahan bibirnya tersenyum. Senyum yang sama seperti wanita bergaun putih itu. Di belakangnya, bayangan lain berdiri. Wanita itu. Kini tepat di belakang bahunya. Wajahnya dekat sekali dengan telinga Bagas. Bibirnya bergerak. Suara keluar dari speaker kamera, jernih. "Selamat datang." Bagas ikut membuka mulutnya. Bersamaan. Selamanya. Layar mendadak penuh noise. Rekaman berhenti. Beberapa hari kemudian, warga sekitar kembali melihat rumah itu tertutup rapat seperti biasa. Tidak ada jejak siapapun masuk. Tidak ada laporan orang hilang. Channel YouTube Bagas mengunggah video otomatis minggu kemudian.